didukung oleh Selamat siang pemirsa, kali ini saya Anggi Hasibuan akan ajak Anda masuk di segmen Metropedia. Hari ini sudah lebaran kedua pemirsa, artinya Anda sudah harus wajib kudu atur-atur ulang tanggal keberangkatan Anda di arus mudik nanti. Di arus balik maksud kami ya, di arus balik kemarin, di arus mudik kemarin, ini ada beberapa hal yang mungkin harus kita hindarkan terjadi di arus balik nanti. Selengkapnya dalam Metropedia. Baik pemirsa, saya kali ini akan izin dulu terhadap Anda sedikit membuka dosa-dosa pemudik selama arus mudik ya. Soalnya meski sudah diperingatkan berkali-kali, tapi tetap saja kejadian terus. Jadi evaluasi yang pertama adalah pemudik masih suka jadi biang kemacetan gara-gara saldo kartu tol elektroniknya habis atau tidak cukup. Kita hadirkan data-datanya pemirsa. Jadi kadang mungkin sebenarnya sudah terisi sesuai dengan perjalanan, tapi kemudian lupa gitu, misalnya mampirlah dulu ke mall untuk makan atau bayar parkir pakai e-tol misalnya. Kemudian beli apalah begitu, juga membayarnya pakai e-tol. Alhasil lupa kalau saldonya sudah berkurang. Ini beberapa hal yang perlu dievaluasi dan jangan sampai terulang lagi. Kita bisa zoom in sebelah sini. Jadi sebelum berangkat harus arus balik nanti mohon diisi dan dilebihkan sedikit, jangan pas-pasan. Di arus mudik kemarin sering sekali rest area full. Nah, niat Anda isi ulang jadi tidak bisa karena rest areanya ditutup. Kecuali kalau misalnya memang smartphone Anda sudah dilengkapi dengan NFC yang misal nih amit-amit habis saldonya bisa segera diisi. Nah, kalau HP-nya tidak support misalnya, mulailah adegan pinjam kartu tol sama mobil di belakang begitu ya. Jadi pas menyangkut di gerbang tol. Oke, kita akan bisa putarkan, ada visual drone. Nah, ini berkaitan dengan evaluasi kedua. Kalau Anda berada di arus one way, nah ini kan one way ya pemirsa yang Anda saksikan. Di tengah-tengah ini ada taman sebagai pembatas jalan. Nah, temuan polisi adalah pemobil nekat terobos taman pembatas yang di tengah ini. Menurut mereka mungkin lajur di sebelahnya lebih sepi begitu ya. Jadi ingat, Anda itu mudik, jadi bukan off-road. Ini berbahaya sekali. Ini evaluasi yang kedua. Evaluasi yang ketiga, selanjutnya ini ada visual juga pemirsa. Dalam mudik kemarin sempat ada keluhan masyarakat yang kotanya terimbas penerapan one way. Kita boleh bergeser ke visual selanjutnya. Oke, nah ini dia pemirsa. Karena semua mobil satu arah yang dari arah berlawanan dibuanglah ke arteri. Jalur arteri sampai ke kota-kota sekitar seringkali membuat warga tidak tahu mana jalan yang direkayasa di dalam kota. Alhasil terjadilah seperti ini yang seperti Anda saksikan, kebingungan dan juga cekcok dengan petugas. Sehingga kita berharap arus balik besok sosialisasi rekayasa lalu lintas diperluas lagi ke warga kota yang terdampak sehingga tidak terjadi hal-hal demikian. Begitu. Kita simak pernyataan mengenai Kakor Lantas berkenaan dengan kelakuan dari pemudik yang harus kita hindari. Beberapa catatan yang perlu kita saling mengingatkan. Ya, masih ada beberapa yang tidak sabar pada saat mengemudi di jalan. Saya sama sekali tidak menyarankan adanya perpindahan lajur. Ya, ini sangat membahayakan. Ya, sabar saja sambil dinikmati mudiknya dan jangan lakukan pelanggaran karena kecelakaan lalu lintas itu dimulai dari awalnya ada pelanggaran. Ya, dari mulai awal one way. Ya, kami menerima laporan beberapa masyarakat menerobos batas jalur tengah untuk pindah dari jalur A ke jalur B. Ya, ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Pertama, tentunya membahayakan. Kedua, saya hanya berdoa moga-moga jangan sampai dilihat oleh anak-anak kita. Ini contoh yang tidak baik. Baik, kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Tapi sepertinya saya harus mundur sedikit. Ini ada yang mau lewat di depan saya begitu. Oke, di mudik tahun ini. Mudik kemarin, kantong parkir untuk pelabuhan penyeberangan Ciwandan dirasakan pemudik kurang memadai. Ini bisa menjadi perhatian pihak otoritas supaya dievaluasi karena antusiasme pemudik motor tahun ini tinggi. Jadi meskipun kita tetap harus apresiasi ya sebenarnya upaya pemerintah di tahun ini dengan memecah pelabuhan sesuai dengan jenis kendaraan sehingga tidak dicampur nih antara mobil pribadi, motor dan juga truk besar. Kita lihat, kita bisa fokus ke data di sebelah kanan saya ini adalah beberapa evaluasi lagi yang di arus mudik terjadi. Mudah-mudahan nanti di arus balik ini bisa segera diperbaiki. Sekali lagi, kantong parkir pelabuhan untuk motor Ciwandan kurang memadai. Kemudian juga pengaturan arus kendaraan di Merak ini bisa ditingkatkan lagi. Oke, kita bisa tampilkan visual di Ciwandan.
Nah ini pemirsa, jadi pada arus mudik di Pelabuhan Merak tahun ini sempat terjadi juga penumpukan kendaraan di kantong parkir. Polisi memberlakukan delay system atau sistem tunda kendaraan di dalam tol Tangerang Merak arah Pelabuhan Merak untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak dan juga Jalan Cikuasa Atas hingga gerbang tol Merak. Delay system ini diharapkan bisa mengatur arus lalu lintas supaya tidak secara bersamaan semuanya menuju gerbang tol Merak. Yang Anda saksikan ini adalah kejadian di tanggal 20 kemarin pemirsa, di mana akhirnya padat sekali, kantong parkir tidak memadai. Baik. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Saya mundur sedikit, nanti ketabrak nih. Oke, serem juga trolinya jalan sendiri ya. Baik pemirsa, selanjutnya adalah di momen lebaran ini, semua orang dalam perasaan senang. Bisa mudik, bisa bertemu sanak saudara atau kerabat, bisa kumpul-kumpul. Rasa lelah ini mudah hilang atau lebih tepatnya belum berasa. Di saat lebaran, Anda baiknya waspadai juga Anda terjebak kepadatan karena mudik lokal. Semua orang ingin berkumpul ke tempat wisata atau tempat makan misalnya. Alhasil di lokasi mudik justru padat. Ini adalah kami rangkum beberapa hal yang sebenarnya bisa Anda lakukan di lebaran ini. Kita bisa zoom di sebelah sini. Jadi Anda bisa memanfaatkan momen lebaran untuk istirahat dan juga cek kondisi kendaraan Anda. Kendaraan Anda sudah diporsir sejak masa mudik, lalu jalan-jalan, keliling ke sana kemari. Anda masih punya PR perjalanan arus balik pemirsa. Kita tampilkan informasinya, visualnya. Nah, jadi manfaatkanlah momen lebaran ini untuk pulihkan stamina. Kita tidak tahu apa yang terjadi kondisi lalu lintas saat arus balik, terlebih fisik Anda masih ada sisa-sisa kelelahan saat sibuk berkunjung di lebaran dan juga kurang tidur. Di arus mudik kemarin kondisi rest area padat, Anda tidak bisa mampir untuk istirahat, terpaksa berhenti di bahu jalan dan berbahaya. Pemudik motor seperti yang Anda saksikan ini juga begitu, akhirnya harus pintar-pintar istirahat di atas motor. Kalau bisa jangan terulang lagi ya pemirsa. Baik, selanjutnya pemirsa. Dalam arus balik nanti, Anda jangan sungkan untuk memaksimalkan posko mudik yang disiapkan. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Beberapa bahkan bisa Anda jadikan posko-posko ini pemirsa sebagai lokasi untuk istirahat saat Anda misalnya badannya merasa berat sekali untuk melanjutkan berkendara. Kapolri menyebut, ini ada pernyataan Kapolri di sebelah saya, kita bisa zoom in ke sebelah sini, bahwa apabila ada keluhan Anda, segera lapor ke petugas terdekat, mulai dari masalah kesehatan sampai dengan hal-hal yang tentunya terkait Kamtibnas atau yang lain. Sehingga apa yang Anda lihat di sepanjang jalan ada posko ini, itu bukan hanya pajangan, kalau lelah, ayo mampir ke posko untuk istirahat atau cek kesehatan Anda. Gratis. Oke pemirsa. Kita doakan ya pemirsa, dan kita sama-sama tertib lagi berkendara, hitung perjalanan Anda, antisipasi jika rest area penuh seperti apa, jangan memaksa untuk parkir di bahu jalan tol, saat berkendara juga jangan buru-buru, jangan mudah panas terpancing perilaku pengemudi lain. Kita jadikan lebaran kali ini sebagai semangat silaturahmi. Metropedia, sekian untuk edisi kali ini.